Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem rekrutmen karyawan. Perkenalkan, nama saya Marta Dewi Ansori dan teman saya Farindia Salwadewi, Barul Amik Fahluzi, dan Nuro Jabianto Wahidinantoro. Next. Materi yang akan kami bahas, yang pertama konsep rekrutmen, yang kedua proses rekrutmen, dan yang ketiga metode dan teknik rekrutmen. Next. Konsep rekrutmen. Rekrutmen adalah suatu proses mencari, menemukan, dan memikat para calon karyawan atau pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi atau sebagai upaya untuk mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja. Adapun beberapa tujuan dalam perekrutan karyawan. Pertama, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan memenuhi syarat. Yang kedua, agar lebih konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Dan yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Selanjutnya yaitu proses rekrutmen. Next, Mbak. Adapun ini proses rekrutmen calon karyawan. Selanjutnya. Berikut ini penjelasan dari gambar tersebut. Yang pertama yaitu proses mengecilkan berkas lamaran administrasi. Pelamar yang hendak menjadi calon karyawan berkas lamaran dengan melampirkan berbagai persyaratan dan kelengkapan berdasarkan standar syarat perusahaan. Yang kedua, proses tes akademik dan psikotes. Pada tahap kedua, ada tes akademik dan psikotes. Pada tahap ini, calon karyawan akan diberi soal yang terdiri dari soal tes akademik dan psikotes. Pada tahap ini, panitia memberikan waktu terbatas dan dilakukan secara individu. Hasil tes akan digunakan untuk mengetahui peserta yang berhak lolos dan mengikuti tahap tes selanjutnya. Tahap tes yang terakhir yaitu proses wawancara atau interview. Rangkaian tes akhir yang akan dilalui para karyawan atau pelamar, di mana tes ini merupakan head-to-head langsung interview dengan calon pegawai. Pertanyaan yang diajukan tentang kepribadian, latar belakang, dan yang bersifat personal dari pelamar untuk mengetahui standar kelayakan menjadi karyawan pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, metode dan teknik rekrutmen. Next. Untuk metode terdapat saluran. Metode-metode penarikan sering disebut dengan saluran. Perusahaan dan pelamar biasanya memanfaatkan jumlah terbatas saluran yang tersedia. Berbagai saluran yang dapat untuk menarik karyawan. 1. Rekomendasi. Rekomendasi ini bertujuan untuk memberikan informasi tambahan tentang kualifikasi kerja, kinerja, keterampilan, karakter, atau kompetisi calon karyawan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam proses perekrutan. Yang kedua, agen-agen penempatan tenaga kerja. Perusahaan atau organisasi yang berperan sebagai perantara dalam proses perekrutan karyawan dan memiliki peran kunci untuk menghubungkan antara perusahaan dan calon karyawan yang memiliki kualifikasi yang sesuai. Yang ketiga, pengiklanan. Suatu cara mengembangkan dan mendistribusikan informasi tentang pekerjaan yang ditawarkan oleh organisasi kepada calon karyawan. Next. Selanjutnya adalah teknik. Terdapat 2 teknik dalam perekrutan, yaitu 1. Teknik rekrutmen sentralisasi. Biasanya dilaksanakan di kantor pusat organisasi jika pegawai yang akan direkrut berjumlah sangat besar.
dengan kualifikasi jabatan yang bervariasi. Yang kedua, teknik rekrutmen desentralisasi. Rekrutmen yang dilakukan pada organisasi yang relatif kecil, kebutuhan rekrutmen terbatas, dan dalam organisasi yang mempekerjakan berbagai tipe pekerja. Jadi kesimpulannya mengenai sistem penerimaan calon karyawan di PT Sumber Alvaria Trijaya, yaitu yang pertama penyajian sistem yang masih terbilang manual di mana pelamar harus mendatangi langsung lokasi penerimaan calon karyawan. Yang kedua, sistem penerimaan calon karyawan berbasis online dapat mempermudah pelaksanaan dari pihak perusahaan maupun pelamar. Nah, saran dari kami untuk sistem penerimaan calon karyawan agar sistem yang digunakan tetap berjalan lancar, yaitu diadakannya sistem e-rekrutmen pada proses penerimaan calon karyawan pada skala tingkatan agar lebih efektif dan efisien. Dan ditambahkannya tahapan tes kesehatan sesuai standar perusahaan besar lainnya, agar yang tersaring pada proses rekrutmen benar-benar siap dan terjamin untuk terjun ke lapangan kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.